Pemirsa, Persatuan Alumni Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia PADPC GMINI Kabupaten Pandeglang menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih masyarakat umum. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih masyarakat umum KPU Kabupaten Pandeglang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung PGRI Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang pada hari Minggu 8 September 2024. Turut hadir pada kegiatan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2024 diantaranya seluruh PADPC GMINI Kabupaten Pandeglang, anggota KPU Pandeglang, dan tamu undangan. Kita simak bagaimana strategi daripada akademisi dan pegiat sosial. Di sini sudah hadir dua narasumber pada agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih masyarakat umum, yaitu bagaimana caranya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu kada, dan mungkin yang lebih menarik pada kesempatan ini bagaimana caranya antitesis terhadap adanya gratifikasi pemilu. Ini di sini sudah hadir dua narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Bung Dede Sulaiman selaku Ketua PA GMINI Kabupaten Pandeglang, dan narasumber yang kedua Bapak Aminuddin selaku akademisi dari Sekolah Tinggi Stay Bambu Najah. Dede Sulaiman, PA DPC GMINI Kabupaten Pandeglang, mengatakan sosialisasi memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Bung, bisa dijelaskan kegiatan hari ini, Bung? Kegiatan hari ini kegiatan sosialisasi di KPU yang akan dilaksanakan nanti pemilihan bupati, wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti, seperti itu. Materi-materi yang diberikan? Materi-materi yang akan diberikan ini terkait tahapan-tahapan pemilu, kemudian partisipasi pemilih, itu aja intinya, partisipasi pemilih, seperti itu. Nah, tadi sempat ada dalam sambutan menyinggung tentang gratifikasi pemilu. Menurut Bung bagaimana itu? Apa sih secara garis besarnya? Oh, gratifikasi pemilu ya, kami dari PAGM ini sebetulnya pemilu itu berlandaskan kan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, kemudian jujur dan adil, seperti itu. Nah, artinya tadi yang digambarkan oleh kita bahwa banyak yang terjadi gratifikasi selama pelaksanaan pemilu, baik itu yang sifatnya misalkan insidentil atau yang sifatnya TSM, seperti itu. Nah, tujuan dari pelatihan atau pendidikan hari ini kan agar pemilih cerdas dan tepat, dalam arti bukan karena iming-iming sesuatu hal. Cara untuk kepada pemilih ini, Bung, menurut Bung harus bagaimana sih agar tidak terkontaminasi dengan gratifikasi atau istilah money politik, Bung? Salah satunya kita memberikan pemahaman kepada pemilih, makanya kita ini PAGM ini se-Kabupaten Pandeglang pada hari ini hadir. Nah, ini kan domisilinya berbeda-beda, ada yang dari Cibaliung, dari Cikusik, dari Karangtanjung, dari Sumur. Nah, ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harus menjadi pemilih cerdas, jangan mau diiming-imingi oleh sesuatu hal tadi, misalkan seperti inilah, itulah, dan lain sebagainya, seperti itu. Sementara itu, masih di tempat dan waktu yang sama, anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Falahuddin, mengatakan masyarakat umum, dan kita tentunya KPU berkolaborasi atau bekerja sama dengan PAGM ini. Nah, ini kan kayaknya baru pertama kali nih menggait lembaga untuk hal sosialisasi. Itu bagaimana sih, Bung? Karena berangkat dari tahapan kita yang padat di pilkada sekarang ini, satu sisi kami juga harus mengejar target partisipasi 75%. Kami menyadari memiliki keterbatasan untuk mengakses
kepada masyarakat secara umum. Oleh karena itu kami meminta tolong atau berkolaborasi dengan OKP agar bagaimana sosialisasi dan pendidikan pemilih ini bisa sampai kepada masyarakat. Output dari kegiatan ini apa? Muara atau output dari kegiatan ini kami berharap semua elemen masyarakat itu bisa mendapatkan informasi kaitan dengan pilkada serentak tahun 2024 ini, lalu kemudian mereka sadar dan memahami fungsi masyarakat dalam pilkada, lalu kemudian outputnya adalah datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 sehingga partisipasi semakin meningkat. Nah, untuk tahapan pemilu sendiri sampai hari ini udah masuk tahapan apa, Bung? Saat ini kita tahapannya masuk dalam salah satu tahapannya adalah tahapan pencalonan ya, pendaftaran pencalonan. Bisa dijelaskan ada berapa calon sih? Untuk kemarin pendaftaran di tanggal 27 sampai tanggal 29 itu ada 4 calon Pak Pason yang daftar ke KPU. Lalu kemudian setelah itu mengikuti tes kesehatan dan memang betul ada salah satu Pak calon yang kemudian setelah mengikuti proses tes kesehatan di RSUD Banten dinyatakan oleh tim kesehatan request-nya yang bersangkutan tidak memenuhi atau memiliki kemampuan kesehatan, sehingga kemudian dalam proses masa perbaikan ini ada perbaikan ataupun pergantian. Nah, ya oke, sebut saja Pak Aap ya. Bung Komarnya kan sakit dan tidak bisa dilanjutkan. Sekarang mendaftar sebagai wakilnya siapa itu? Belum tahu, nanti kita juga sore ini kita juga sedang menunggu pendaftaran yang terkonfirmasi sekitar jam 4 sore ini. Kami standby di kantor untuk menunggu pendaftar dari Pak. Berarti belum ada belum ada wakilnya sampai hari ini? Belum, nanti kita lihat di KPU yang daftarnya.